Halo adik-adik, hari ini Bu Lieni mau cerita tentang gajah dan monyet. Siapa yang paling hebat? Adik-adik mau tahu nggak ceritanya gimana? Oke, kita dengerin ya. Alkisah, ada seekor gajah dan monyet yang bersahabat. Mereka sering bermain bersama karena rumahnya di hutan berdekatan. Jadi mereka temenan ya adik-adik. Suatu hari saat sedang bermain, gajah berkata kepada monyet, "Hai monyet, setuju nggak kamu? Aku ini hewan yang paling hebat. Lihat aku. Lihat aku. Badan aku besar dan kuat," kata gajah sambil memamerkan tubuhnya yang besar sambil tersenyum. Kemudian monyet menjawab si gajah, "Iya betul, kamu memang besar dan kuat. Tapi aku lebih hebat karena aku itu tangkas dan jenaka. Aku bisa memanjat pohon dengan cepat dan lincah. Kalau kamu, mana bisa kamu memanjat pohon dengan badan sebesar itu? Hahaha." Gajah merengut. Ditertawakan oleh monyet. Dia merasa yakin kalau dia itu lebih hebat daripada monyet. Baiklah kalau begitu monyet. Bagaimana kalau kita tanya si burung hantu? Dia kan paling bijak. Siapa sesungguhnya yang lebih hebat di antara kita berdua? Usul si gajah. "Ayo, siapa takut?" tantang si monyet. Maka mereka pergi menemui burung hantu yang sedang tidur di dalam lubang sebuah pohon. Mereka memanggil-memanggil, tapi burung hantunya tidak mau keluar. "Oh iya, aku lupa nyet," kata gajah sambil menepuk dahinya dengan belalainya. "Burung hantu kan tidur kalau siang hari begini. Dia baru bangun kalau hari sudah malam. Ya sudahlah, nanti malam kita cari dia lagi nyet." "Oke kalau begitu." Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing dulu. Pada malam harinya mereka berhasil menemui burung hantu. Setelah burung hantu mendengarkan persoalan mereka, burung hantu pun berkata, Untuk memutuskan persoalan ini, kalian harus melakukan apa yang aku perintahkan. Setelah itu, baru aku bisa mengatakan pendapatku. Oke enggak?" "Setuju," kata monyet dan gajah berbarengan. "Baiklah," kata si burung hantu. "Besok pagi seberangilah sungai yang di sana itu, lalu ambillah buah-buah mangga matang dari pohon mangga besar yang ada di sana. Bawa buah-buah mangga itu kepadaku. Oke?" "Siap, besok kami akan ke sana," kata gajah dan monyet serempak. "Terima kasih ya burung hantu." Keesokan paginya, gajah dan monyet pergi menuju sungai yang di ujungnya ada pohon mangga dari kejauhan. Tapi untuk mencapai pohon mangga tersebut, ternyata sungai sedang penuh adik-adik dan airnya sampai meluap. Jadi akhirnya si gajah dan monyet pun bingung. Kemudian si gajah berkata kepada monyet, "Hai nyet, aku bisa menyeberanginya. Naiklah kau ke punggungku, ikut aku sampai ke seberang." Kemudian kata si monyet, "Oh gajah, kau memang teman yang baik. Terima kasih ya." Monyet pun langsung naik ke badannya si gajah dan mereka langsung menyeberang sungai untuk menuju ke pohon mangga tersebut. Setelah mereka mencapai pohon mangga tersebut, sekarang giliran gajah yang terkejut. Waduh, ternyata pohon mangga itu sangat tinggi adik-adik dan batangnya besar banget. Tampaknya pohon itu memang pohon yang sudah tua banget usianya. Gajah tidak bisa menyentuh buahnya yang tinggi dengan belalainya. Gajah mencoba menggapai-gapai buah mangga dengan belalainya, tapi
tak satu pun buah mangga yang didapatnya. Kemudian gajah mencoba mendorong batang mangga pohon itu, namun pohon itu tidak bergeming adik-adik, dan buahnya pun tidak jatuh satupun. Akhirnya si gajah pun putus asa. Terus dia bicara sama monyet. "Ya, bagaimana nih Nyet? Aku tak bisa mengambil mangganya," keluh sang gajah. Terus tiba-tiba monyet bilang begini, "Hehehe, tenang saja teman, biar aku yang mengumpulkan buahnya. Aku akan memanjat pohon ini. Kau tunggu saja di bawah ya," kata si monyet. Adik-adik, gajahnya menunggu di bawah. Kemudian dengan tangkas si monyet langsung memanjat pohon itu dan mengambil mangga-mangga tersebut dan melemparnya ke bawah dengan tangkas, dan dia langsung mendapatkan mangga matang sekeranjang penuh. Terus si gajah langsung teriak dari bawah, "Wah, kau berhasil monyet." "Ah, aku kan udah biasa memanjat." Kemudian gajahnya langsung ngomong lagi, "Mari, sekarang kita pulang." Kemudian keduanya kembali menyusuri sungai dengan cara seperti sebelumnya untuk menemui si burung hantu. "Halo burung hantu, nih kita udah ketemu nih mangga-mangga kamu, nih buat kamu semuanya." Kemudian burung hantu pun berkata kepada mereka berdua, "Nah, sekarang aku tahu siapa yang lebih hebat di antara kalian berdua. Ternyata dua-duanya sama hebatnya." Gajah dan monyet pun bingung. Mereka saling memandang satu sama lainnya. "Kenapa kami berdua sama hebatnya, wahai burung hantu?" tanya si gajah. Kemudian burung hantu pun menjelaskan kepada mereka. Tadi pagi, gajah yang menyeberangi sungai dan monyet yang mengumpulkan buah mangganya. Semua dari kalian punya keunggulan masing-masing. Jadi, kalian berdua itu sama hebatnya. Monyet, kamu kan tidak bisa sampai ke seberang tanpa bantuan si gajah dong. Sedangkan kau gajah, kamu tidak akan bisa pulang membawa mangga seandainya tidak ada monyet. Nah, sekarang gajah dan monyet menyadari bahwa mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada yang lebih hebat daripada yang lain. Sejak saat itu, mereka jadi lebih bersahabat dan bekerja sama. Nah, adik-adik, ceritanya udah selesai. Apa yang adik-adik dapetin dari cerita ini? Ternyata kita tidak boleh sombong. Kayak si gajah, dia kan sombong tuh, badannya gede dan dia ngerasa paling kuat. Dan dia meremehkan si monyet karena monyet kan katanya badannya kecil. Begitu pula si monyet, dengan sombongnya monyet juga bilang dia yang paling hebat karena dia itu gesit, dia bisa lari dan dia cepet, tangkas bisa manjat pohon. Tapi ternyata dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan, di mana nanti suatu hari mereka akan saling membutuhkan. Nah, adik-adik, ingat ya, kita tidak boleh sombong dan kita tidak boleh mengejek orang lain atau meremehkan mereka. Karena boleh jadi mereka juga punya kelebihan yang kita tidak punya. Daripada kita meremehkan orang lain, mari kita bekerja sama sehingga kekurangan kita akan ditutupi oleh kelebihan orang lain. Bagaimana adik-adik? Selesai dulu ya cerita kakak hari ini. Ditunggu untuk cerita selanjutnya. Salam budaya.